Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi materi sebelumnya tentang persamaan nilai mutlak. Yang kemarin bentuknya adalah nilai mutlak fx sama dengan A ya. Nah, untuk hari ini pembahasan kita tentang persamaan nilai mutlak ya, menyelesaikan persamaan nilai mutlak yang bentuknya adalah nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx. Nah, contoh, nilai mutlak x plus 2 sama dengan nilai mutlak 3 dikurang 2x. Sebelum kita menyelesaikan contoh ini, harus diingat adalah yang pertama, jika jika nilai mutlak x dikuadratkan, itu artinya sama dengan x pangkat 2. Jika a pangkat 2 dikurang b pangkat 2, itu penjabarannya adalah a ditambah b dikali a dikurang b. Nah, seperti itu, ini yang harus diingat. Oke, untuk bentuk nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx, ini sudah pasti kedua ruas adalah positif. Nah, karena kedua ruas sudah pasti positif, maka yang kita gunakan untuk menyelesaikan contoh ini adalah dengan cara menguadratkan kedua ruas. Jadi kita kuadratkan kedua ruasnya. Oke, x plus 2 kuadrat sama dengan 3 dikurang 2x kuadrat. Ingat sifat ini, jika nilai mutlak x kuadrat hasilnya adalah x pangkat 2. Itu artinya x ditambah 2 pangkat 2 sama dengan 3 dikurang 2x pangkat 2. Nah, sekarang 3x dikurang 2x pangkat 2 pindahkan ke ruas kiri menjadi negatif. X plus 2 pangkat 2 dikurang 3 kurang 2x pangkat 2. Nah, ini bentuknya seperti ini. A kuadrat dikurang b kuadrat. Penjabarannya A ditambah B, A dikali B. Kalian bikin bentuk yang ini menjadi A plus B dikali A min B. A-nya yang mana? A-nya adalah ini. Ini A dan yang ini adalah B. Kalian ubah menjadi bentuk seperti ini. A plus B berarti X plus 2 ditambah 3 dikurang 2x kali, nah, kalian ubah menjadi A kurang B. A kurang B berarti X plus 2 dikurang 3 min 2x sama dengan 0. Selesaikan. X plus 2 tambah 3 kurang 2x. X dikurang 2x min x. 2 tambah 3 plus 5 kali x dikurang 2 x ditambah 2 kurang 3 kurang 2x. Sekarang x dikurang negatif 2x. Negatif kali negatif positif. Jadi x tambah 2x 3x. 2 dikurang 3 min 1 sama dengan 0. Langkah selanjutnya bikin pembuat 0 masing-masing. Min x plus 5 sama dengan 0 atau 3x min 1 sama dengan 0. Min x sama dengan plus 5 pindah ruas jadi min 5. X sama dengan negatif x sama dengan negatif 5 berarti x sama dengan 5. Atau 3x min 1 sama dengan 0. 3x sama dengan min 1 pindah ruas jadi positif 1. Terus x sama dengan 1/3. Artinya penyelesaian dari persamaan nilai mutlak x plus 2 sama dengan nilai mutlak 3 dikurang 2x adalah 5 dan negatif 1. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah 1/3,5. Seperti itu guys. Nah, ini tadi penyelesaiannya dengan cara menguadratkan kedua ruas. Kenapa kita mengkuadratkan kedua ruas? Karena kedua ruas sudah pasti bernilai positif. Nah, jika ingin kalian coba untuk menggunakan definisi nilai mutlak atau analisis X menggunakan definisi nilai mutlak, silahkan dilihat di buku LKS di bagian pemantapan halaman 15 sampai dengan 16. Hasilnya sama, yaitu X-nya adalah 1/3 dan 5. Oke, kita lanjutkan ke bentuk yang terakhir. Bentuk yang kedua yaitu nilai mutlak fx sama dengan gx. Bagaimana cara menyelesaikan jika bentuk persamaan nilai mutlaknya seperti ini? Nah, karena bentuknya nilai mutlak fx sama dengan gx ini tidak nilai mutlak ya. Nah, karena bentuk ini itu belum menentukan bahwa kedua ruas itu bernilai positif. Karena yang ruas kanan itu nih tidak bisa kita tentukan bahwa itu pasti bernilai positif. Makanya kita gunakan cara analisis X
dengan definisi nilai mutlak. Bagaimana caranya? Nah, contoh, nilai mutlak X plus 2 sama dengan 3 dikurang 2, 2X. Nilai mutlaknya adalah ini. Kita bikin dulu pembuat nolnya. Pembuat nol nilai mutlaknya berarti X plus 2 sama dengan 0. Terus X sama dengan negatif 2. Kita bikin definisinya. Kita akan menggunakan X plus 2 jika X lebih dari sama dengan negatif 2. Dan akan menggunakan negatif X plus 2 jika X-nya kurang dari negatif 2. Nah, kita lakukan analisis untuk masing-masing ini. Yang kita lakukan. Misal yang pertama, untuk X kurang dari negatif 2. Ini analisis yang pertama ya. Untuk X kurang dari negatif 2. Kita tulis lagi soalnya. Nilai mutlak X plus 2 sama dengan 3 dikurang 2X. Nah, tadi untuk X kurang dari negatif 2. Jika X kurang dari negatif 2 yang kita gunakan adalah negatif X plus 2. Artinya nilai mutlak yang ini kita ubah menjadi ini. Negatif X plus 2 sama dengan 3 min 2X. Kalian kalikan negatifnya. Negatif X min 2 sama dengan 3 min 2X. Yang ini pindah ruaskan. Yang ini pindah ruaskan. Yang negatif 2X pindah ruas ke kiri. Negatif 2 pindah ruas ke kanan. Berarti min X. Min 2X pindah ruas jadi positif 2X. Sama dengan 3. Min 2 pindahkan. Min 2 kalian pindahkan menjadi positif 2. Selesaikan. Min X ditambah 2X. X. Sama dengan 5. Kalian lihat. X sama dengan 5. Apakah berada di interval X kurang dari negatif 2? Kalian lihat. X sama dengan 5. X-nya 5 apakah berada di interval X kurang dari negatif 2? Jika kita bikin garis bilangan, ini adalah titik negatif 2, ya kan? Kalau kurang dari kan berarti ke sini. Sedangkan X5 itu ke sini. Artinya 5 ini tidak berada di interval, berarti bukan penyelesaiannya. Nah, itu yang namanya di analisis X. Jadi, untuk X kurang dari 2 didapatkan X sama dengan 5. Kamu analisis dari nilai X-nya apakah memenuhi atau termasuk di interval X kurang dari negatif 2. Kita dapatkan 5 dan 5 itu bukan kurang dari negatif 2. Artinya hasil 5 ini bukan penyelesaiannya. Nah, ini yang pertama tadi. Kita lakukan analisis yang kedua. Untuk X lebih dari sama dengan negatif 2. Untuk X lebih dari sama dengan negatif 2 berarti nilai mutlak X plus 2 nya kita gunakan adalah X plus 2. Kita tulis dulu soalnya. X plus 2 sama dengan 3 dikurang 2X. Karena intervalnya adalah X lebih dari sama dengan negatif 2, berarti yang kita gunakan adalah yang X plus 2. X plus 2 sama dengan 3 dikurang 2X. Pindahkan negatif 2X-nya ke ruas kiri, 2-nya pindahkan ke ruas kanan. X negatif 2X berubah jadi plus 2X. 3 plus 2 berubah jadi kurang 2. Berarti berapa? 3X sama dengan 1. X sama dengan 1/3. Dihasilkan X sama dengan 1/3. Apakah berada di interval X lebih dari negatif 2? Karena lihat yang garis bilangan tadi. X min 2 nya berada di sini. Sekarang 1/3 nya di mana? Di sebelah di sebelah kanan. Artinya X sama dengan 1/3 termasuk di dalam interval X lebih dari sama dengan negatif 2. Artinya ini merupakan penyelesaiannya. Jadi PHP-nya adalah yang ini tadi bukan penyelesaian, artinya dia himpunan kosong. Terus yang ini S1/3 berarti digabungkan himpunan kosong dan 1/3 berarti himpunan penyelesaiannya adalah 1/3. Seperti itu guys. Jadi untuk analisis X
Setelah kalian dapatkan nilai X-nya, kalian sesuaikan dengan syarat yang di atasnya. Jika tidak termasuk di interval yang syarat di atasnya, berarti bukan penyelesaiannya. Setelah dapat masing-masing titik, digabungkan. Ini tadi himpunan kosong, karena ini bukan merupakan penyelesaiannya. Terus di depan 1/3, gabungan dari himpunan kosong dan 1/3 adalah 1/3. Mungkin sekian yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.